Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya masih ditemani oleh Bapak Dr. Ivanki Saputra, beliau Kaprodi dari Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UPH. Kita lagi bicara tentang statistika penelitian ini ya. Lalu tadi ada pembicaraan singkat soal confidence interval. Nah, bagaimana ya misalnya kasus kalau pertanyaannya berapa lama kita harus isoman untuk COVID? Kita hitung dengan confidence interval tertentu, Pak Ivanki. Iya, oke. Jadi kembali lagi kita ke kasus populasi ya. Tentu saja kita tidak bisa mengukur semua orang yang sudah terkena COVID berapa lama mereka isoman tuh ya. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan, yang terbaik bisa kita lakukan adalah mengambil sampel ya. Dan semoga sampel itu bisa mewakili populasi gitu ya. Dan di sini misalkan saya sudah ambil sampel sebanyak 20 orang. Ada yang isomannya cuma 2 hari ya, ada yang isomannya 7 hari, ada yang bahkan isomannya sampai 14 hari gitu ya. Dan kita coba gunakan metode-metode statistika untuk menghitung confidence interval berapa lama seseorang harus isoman gitu ya. Nah, sebenarnya logika dari confidence interval itu tuh adalah sebenarnya melakukan pengujian hipotesis yang berkali-kali gitu ya. Jadi kita tebak aja misalkan H0-nya itu 3 hari gitu ya, terus kita uji gitu ya dengan data kita gitu ya. Ternyata H0-nya itu ditolak, oh berarti 3 itu tidak masuk confidence interval. Terus kita geser menjadi 4 misalkan. Kita coba 4 itu kita uji dengan uji hipotesis, H0-nya itu mu-nya sama dengan 4. Terus ternyata tidak ditolak, oh berarti 4 itu adalah nilai yang probable, yang mungkin buat masa isoman pasien tersebut gitu ya. Dan kita lakukan terus sampai 7 misalkan 7 ternyata H0-nya masih belum bisa ditolak, berarti 7 itu masih probable, dan kemudian ketika 8 ternyata sudah ditolak. Nah, berarti kita dapatkan confidence intervalnya itu 3 sampai 8 gitu ya. Nah, lalu apakah angka-angka ini bisa disimulasikan, Pak Ivanki? Oh ya, bisa ya. Oke. Jadi di sini saya sudah mencoba mensimulasikan angka-angka tersebut. Jadi di sini total ada 20 data ya. Dan dari data ini rata-ratanya itu 6,2. Berarti rata-rata 20 orang ini isomannya itu 6,2 hari ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan perhitungan confidence interval. Namun karena kalau kita coba uji hipotesis berkali-kali kan akan lama. Jadi saya langsung lihat hasilnya saja, dan di sini hasilnya dengan tingkat kepercayaan misalkan 95% dan rata-rata seseorang itu harus isoman itu dari 4,6 sampai 7,7 hari. Ya, seperti itu. Jadi dengan interval 4 sampai 7 hari sebagai waktu isoman kita, kalau kita ambil dari sampel sebesar 95% jatuh di interval itu. Ya, begitu ya, ya. Ininya pemaknaannya ya. Nah, ini kasus seperti ini sebenarnya metode penelitiannya yang diincar apakah inferensi atau prediksi? Iya, jadi terima kasih. Jadi di statistik itu, di ilmu statistik itu ada 2 research question yang biasanya kita harus jawab ya. Dan kadang kita harus menjawab dua-duanya, kadang cukup salah satu ya. Dan biasa kalau kita berhadapan dengan topik statistika yang lagi hot saat ini seperti machine learning ya, itu biasa kita melakukan prediksi ya. Ya, tapi kalau sebenarnya nggak semua masalah di statistika itu tentang prediksi, tapi kita juga bisa tentang inferensi ya. Inferensi itu adalah bagaimana mengambil data sampel dan bisa menyimpulkannya ke populasi ya, seperti itu Pak. Ya. Oh, berarti masa isoman ini sebenarnya lebih ke arah inferensi ya, ya dari sampel terus dilihat kesimpulannya begitu ya. Yang pertanyaan riset yang lebih keras, lebih sulit itu prediksi atau inferensi, atau sebenarnya sama aja secara metode matematikanya? Sebenarnya kalau saya mandangnya bukan lebih keras atau lebih sulit ya, tapi lebih populer saat ini itu adalah prediksi ya Pak ya. Jadi karena semua orang ingin mencoba memprediksi ya, seperti itu ya, memprediksi harga saham atau misalkan memprediksi suatu hal yang untuk efisiensi industri misalkan gitu ya. Daripada kita harus melakukan eksperimen, kita gunakan metode statistik untuk memprediksi sesuatu kan lebih murah, seperti itu ya Pak. Oh, lebih menjual hasilnya karena kita tiba-tiba bisa mengambil kebijakan tertentu karena kita seolah-olah bisa predik sesuatu fenomena begitu ya. Nah, terkait prediksi itu tadi ya, sebenarnya secara matematika
yang kita bayangkan kalau kita bilang, oh variabel X bisa mempredik misalnya peningkatan produksi, itu apa sih secara matematikanya, Pak? Secara matematikanya, ya kembali ke yang tadi tentang asosiasi dengan kausalitas ya Pak. Ya, dimana ketika kita tahu bahwa X itu berasosiasi dengan Y, ya kita hanya tahu bahwa kita bisa memprediksi Y seperti itu ya. Tapi kita tidak bisa karena X tidak menyebab, jadi kita hanya tahu X itu berasosiasi dengan Y, tapi kita belum bisa membuktikan X itu menyebabkan Y. Berarti kita belum bisa mengubah Y gitu ya Pak. Jadi ini misalnya gini ya, ini konkret, mahasiswa kita kadang-kadang kerja di pabrik gitu ya, terus dia lihat ada berbagai parameter yang dia bisa amati masuk ke proses produksinya dia gitu ya, terus kan dia punya data, kalau dia kumpulin datanya, terus dia ada variabel X seolah-olah memang ada hubungannya dengan variabel Y. Terus dia lakukan uji regresi, terus dapat garisnya. Terus kalau dapat parameter baru X, dia kan bisa predik ya, Y itu apa. Tapi tadi Pak Ivanki bilang, oh hati-hati, jangan berpikir bahwa X itu menyebabkan Y gitu ya. Itu gimana Pak? Bisa dielaborasi gitu? Ya, jangan berpikir X itu menyebabkan Y. Karena siapa tahu yang menyebabkan perubahan antara X dan Y itu adalah Z yang kita tidak amati gitu ya Pak. Ya, karena si X dan Y itu dikumpulkan dari data yang saya tidak tahu. Mungkin kebanyakan bukan merupakan data random eksperimen ya. Jadi ada data-data pengganggu gitu ya. Tapi kita tahu bahwa ketika X naik, Y itu mungkin naik gitu ya. Ketika X turun, Y itu mungkin turun karena mereka ada korelasi. Ya. Tapi untuk menyimpulkan dengan keras bahwa X menyebabkan si Y itu harus hati-hati Pak gitu ya. Berarti sebenarnya dilemanya kita adalah kalau kita mau sampai bisa menyimpulkan kausalitas, either kita ambil semua parameter yang mungkin, betul. Atau kita kontrol settingan percobaan kita sehingga parameter-parameter yang kita tidak amati itu tidak mempengaruhi. Pastikan itu tidak mempengaruhi. Oke. Nah, jadi ini buat teman-teman yang meneliti atau mahasiswa yang harus skripsi, mungkin hal-hal itu bisa menolong kita ya. Terus kalau kita uji statistik tertentu begitu saja, mungkin ada baiknya bahasa kita terakhirnya itu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu keras ya, bahwa parameter ini menyebabkan parameter itu. Ini ada yang mau ditunjukkan lagi ya Pak Ivanki? Enggak ya. Jadi statistik itu selalu bermula dari pertanyaan penelitiannya itu apa gitu ya. Kemudian kita harus mencoba mengumpulkan data ya. Kita desain bagaimana kita mengumpulkan data. Nah, itulah yang berperan bagaimana kita bisa menyimpulkan apakah ada sebab akibat atau hanya asosiasi gitu ya. Jadi kalau pengumpulan data kita hanya mengumpulkan saja, ya tentu saja yang kita bisa simpulkan hanya sekedar ada hubungan atau tidak ya Pak gitu ya. Kemudian kita coba explore, kita inference, kita bikin kesimpulan dan kembali ke langkah awal lagi ya Pak. Jadi dengan kata lain kalau kita mau menyimpulkannya X menyebabkan Y, maka kita harus metodenya eksperimental ya. Betul Pak ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Ivanki Saputra. Selamat siang.